Ketika ngejalanin hari bersama orang yang kita suka, waktu jadi terasa singkat. Jantung berdegup lebih cepat dan cuma raut wajahnya yang terbayang-bayang setiap saat. Perasaan emang gak bisa mendusta. Rasanya gunung setinggi apapun rela didaki demi ada di sisinya. Tapi tunggu dulu, apa benar dia orang yang cocok kita perjuangin dan pertahanin? Atau mungkin kita selama ini cuma dimabuk cinta aja? Pikir yang satu ini biasa kita sebut sebagai perasaan. Ibarat kalau perasaan bikin kita suka, pikiran ngebantu kita bertahan. Karena dengan tahu bibit, bebet, dan bobot, kita jadi bisa makin tahu cocok atau enggaknya hubungan kita. Udah buruk sangka, ditambah salah langkah, keharmonisan yang jadi korban. Sedangkan, untuk apa jatuh cinta kalau nggak bahagia? Itu beriringan kemana-mana. Dan sekarang, buat kalian yang dari tadi nonton ini sambil ngebayangin muka si dia, mungkin udah waktunya cari cara biar jangan cuma pikiran dan perasaan aja yang jalan beriringan, tapi juga kalian berdua. Dan seperti biasa, terima kasih. Sebagai manusia pasti nggak lepas dari kesalahan. Dan mungkin buat sebagian dari kita, minta maaf adalah hal yang sulit banget buat dilakuin. Oke, biar ngerti, sekarang mari kita coba praktekkan buat permintaan maaf yang sempurna. Kita harus nunjukin perasaan menyesal atas kesalahan kita. Bagian ini penting banget untuk nunjukin kalau kita sendiri juga nggak suka sama kesalahan kita yang telah dibuat. Setelah nunjukin rasa menyesal, cobalah ngejelasin apa kesalahan kita. Gunain bagian ini untuk ngejelasin kenapa kita ngelakuin kesalahan itu. Poinnya, biar orang lain jadi bisa lebih ngerti kejadiannya seperti apa dari sisi kita. Selanjutnya, yang paling penting sekaligus paling susah buat banyak orang, akuin kalau kita salah dan siap tanggung jawab. Dan selanjutnya adalah nawarin perbaikan. Ini nunjukin bahwa kita sadar perlu ada tindakan untuk memperbaiki hubungan kita. Dan terakhir, barulah tutup dengan minta maaf untuk dimaafin. Mungkin inilah yang justru paling sering dan paling duluan kita lakuin. Perdamaian yang bisa jadi cukup panjang. Jadi jangan gunain video ini untuk cuma belajar ngucapin janji-janji. Yang terpenting setelah minta maaf adalah lakukanlah tindakan yang sepadan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sebelum nyampe ke sana, kita mesti ngerti kalau cinta itu bisa ada karena adanya berbagai bahan kimia yang ada di otak yang bikin kita bisa ngerasain jatuh cinta. Nah, jatuh cinta itu bikin kita kecanduan. Dan yang namanya candu itu kalau diputus rasanya bakal sakit. Oke, punya alat kayak gitu pasti enak banget. Tapi nyatanya bikin waktu nggak jalan ternyata nggak seindah itu. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, karena semua masa udah ada, kita nggak bakal bisa mengubah masa depan. Kita juga bisa yakin baterai HP kita nggak bakal cepet habis waktu video call sama si dia. Simulasikan alam semesta dan semua kehidupan manusia di dalamnya. Tapi pertanyaannya, kenapa degup jantung kita bisa nggak karuan? Apakah ini karena ada hubungannya ketemu sama si dia? Jadi, organ yang bikin kita deg-degan ini kerjanya kayak bukan karena yang lain. Beneran mimisan pas lihat doi, mungkin kalian lagi nggak sadar nabrak tembok. Tapi sebenarnya banyak hal yang kita anggap sebagai keberuntungan itu sebenarnya cuma kebetulan aja. Kayak misalnya pas lagi mikirin si doi terus tiba-tiba dia ngechat kita, itu sebenarnya cuma peristiwa acak yang mungkin kita kasih makna karena otak manusia itu suka bikin pola-pola. Lupa kalau besok ada ujian, bahkan lupa tanggal ulang tahun si dia. Otot makin tebel. Gitu terus sampai badan kita lama bakal lebih sehat atau bahkan jadi lebih kuat. Aslinya, ini nggak berhubungan sama kerusuhan. Oke, jadi apa itu anarkisme? Kalau di kelas ada musyawarah buat bikin aturan bareng-bareng secara diskusi, ini anarkis. Tanpa dasar buat aksi-aksi rusuh atau ada juga yang mikir kalau dagu hadir buat bikin wajah kita lebih menarik. Ya, biar lebih gampang dapetin si dia. Misalnya kayak pas cemberut ke doi. Jadi, ya, mungkin itu satu-satunya fungsi dagu sekarang. Membantu manusia buat berekspresi, menulis nama doi. Dan seperti biasa, terima kasih. Di saat kita mungkin sibuk mikirin doi, jadi mau jalan-jalan kemana hari ini? Yang penting, ayo terus jaga ekosistem transportasi digital. Selain itu, apalagi yang ngebuat laki-laki lebih rentan untuk berumur lebih pendek? Ini dengan ngelihat sekeliling dan mengubah hal-hal di sekitar kita. Dan seperti biasa, terima kasih.